warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulkul Fikri, NIM 19060275 dari Prodi Teknik Informatika Bepaki. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari revisi tugas 3, yaitu clustering. Yang mana di sini yang pertama ada clustering K-means. Nah, di sini ada nomor data 1 sampai 5. Lalu ada fitur X dan juga fitur Y, juga initial centroid untuk K-means. Diketahui A adalah A itu 75, yaitu 2 digit dari NIM saya, dan K adalah centroid K-means-nya ada 2. Lalu untuk T-nya itu threshold-nya 0,1 dan FO-nya sama dengan 1000. Nah, di sini nomor data 1 yaitu ada X1 ada 3,4, Y1 ada 2,5, lalu X2-nya 8,1, Y2-nya 5,5, X3 yaitu 16 dan Y3 sama dengan 12, X4 yaitu 20 dan Y4 sama dengan 15. Lalu untuk X5-nya itu 12 dan Y5-nya sama dengan 10. Iterasi yang pertama. Nah, di sini ada data ke-1, jarak ke centroid 1 dan 2, lalu ada yang terdekat dan klaster yang diikuti. Di sini ada data ke-1, 2, 3, 4, 5, jarak ke centroid 1, 2-nya. Nah, jarak ke data 1, jarak ke centroid 1 itu 7,7, centroid 2 29,1 dan yang terdekat yaitu 7,7. Maka klaster yang diikuti adalah klaster yang pertama ini. Data yang kedua yaitu jarak ke centroidnya 0, centroid 2-nya 21,4, terdekat yaitu 0. Klaster yang diikuti yaitu klaster 1. Lalu nomor 3 yaitu data ketiga, jarak ke centroid 1-nya itu 14,4, centroid 2-nya itu 7. Terdekat itu adalah 7, yang mana itu klaster yang diikuti adalah K2. Data keempat, jarak ke centroid 1 yaitu 21,4, centroid 2 itu 0. Jarak terdekatnya yaitu 0, klaster yang diikuti berarti K2. Data kelima yaitu jarak ke centroid 1 itu 8,4, centroid 2-nya adalah 13. Terdekat yaitu 8,4, maka klaster yang diikuti adalah K1. Nah, ini adalah cara mendapatkan nilai dari hasil dari ini jarak ke centroid 1. Ini menggunakan jarak ke centroid 1 semua. Di sini data X1, C1 sama dengan 3,4 dikurangi 8,1 ditambah 2,5 dikurangi 5,5. 3,4 didapat dari sini fitur 4, lalu 8,1-nya fitur 4 fitur X1, lalu untuk yang 8,1 nya fitur X2, lalu 2,5 ini didapat dari ini Y1 2,5, Y2 5,5 sama dengan 7,7. Begitupun seterusnya, didapat data 2-nya 0, data 3-nya 14,4, data 4-nya yaitu 2,14, dan data kelima yaitu 8,4. Selanjutnya yaitu nilai centroid tiap cluster. Nah, di sini ada data anggota X, Y, NK, sigma X, sigma Y, rata-rata X dan juga rata-rata Y. K1. Di sini saya sudah kelompokkan untuk yang masuk ke K1 dan K2-nya. Untuk klaster 1-nya ada 3 dan klaster 2-nya ada 2. Nah, klaster 1 terdiri dari data anggota 1, 2, dan 5. Klaster 2-nya terdiri dari data 3 dan 4. Di sini untuk X-nya X1 3,4 sama seperti yang ini fiturnya. Lalu NK-nya di sini yaitu ada 3. Sesuai dengan ini ada 1, 2, 5 dan 2 ada 3 dan 4. Lalu untuk sigma X itu didapat dari penjumlahan X1, 2, dan 5 ini. Jadi 3,4 ditambah 8,1 tambah 12 didapat 3,5. Lalu untuk sigma Y-nya ini juga sama, didapat dari penjumlahan ini semua 1, 2, dan 5 ini 2,5, 5,5, dan 10 didapat 18. Lalu untuk rata-ratanya, rata-rata X ini didapat dari rata-rata ini nilai X tadi 3,4, 8,1 dan 12 didapat 7,8. Lalu untuk Y-nya rata-rata Y-nya ini didapat dari ini 2,5, 5,5 dan 10 didapatnya 6. Begitupun yang di cluster 2 juga sama. Untuk sigma X nya ini didapat dari penjumlahan 16 ditambah 2
20 sama dengan 36, 16 ya. Lalu sigma Y ini didapat dari 15 tambah 17 yaitu 27, dan sigma X ini didapat dari rata-rata pembagian 16 rata-rata 16 dan 20 didapat 18. Lalu untuk rata-rata Y nya ini didapat dari 12 dan 15 yaitu rata-ratanya 13,5. Selanjutnya yaitu nilai fungsi objektif. Nah, di sini ada ke-1, 2, 3, 4, 5, ada K1, K2 dan juga C. Nah, K1 nya ini 62,93. Kemarin didapat dari fitur X ini dikurangi fitur X dikurangi rata-rata X ditambah fitur Y dikurangi rata-rata Y, yang mana itu 3,4 dikurangi 7,8 ditambah 2,5 dikurangi 6, jadi hasilnya 62,93. Begitupun seterusnya. Nah, ini C itu didapat dari penjumlahan semua fungsi objektif dari K1 dan K2 ini, didapat 154,72. Nah, ini adalah caranya di bawah ini. Cara menghitung fungsi objektif yaitu data 1 dikurangi centroid 1, yang mana itu ada X dikurangi rata-rata X ditambah Y dikurangi rata-rata Y pangkat 2, pangkat 2. Lalu 3,4 dikurangi 7,83 ditambah 2,5 dikurangi 6 pangkat 2, didapat 62,93. Perubahan C sama dengan 1000 dikurangi 154,72 sama dengan 845,28, yang mana masih ada data yang berpindah klaster atau perubahan C lebih dari T. Maka dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Untuk 1000 ini didapat dari ini FO nya. Nilai C didapat dari penjumlahan nilai dari data pada semua klaster, yang mana tadi ini 62,93 ditambah 0,58 tambah 12,25 tambah 12,25 tambah 66,69. Selanjutnya itu iterasi 2, mana di sini ada ke 1, 2, 3, 4, 5, jarak kesentroidnya 1, jarak kesentroid 1 dan 2 terdekat klaster yang diikuti, sama seperti iterasi yang ke pertama ya tadi. Nah, di sini juga menggunakan rumus dengan menggunakan jarak kesentroid 1, sama seperti yang iterasi 1 tadi juga, kemana itu data X1, C1 sentroid 1 sama dengan 3,4 dikurangi 7,8 ditambah 2,5 dikurangi 6, lalu 7,93 sesuai dengan ini 7,93. Lalu data kedua juga sama, dapatnya 0,77, lalu data 3 nya 14,167, data 4 nya 21,167, dan data 5 nya itu 8,167. Nah, dari sini juga terdekatnya yaitu 7,93 didapat dari ini klaster 1, 0,77 dari klaster 1, 3,5 dari klaster 2, 3,5 nya juga sama dari klaster 2, dan juga 8,167 didapat dari klaster 1, sama seperti iterasi 1 tadi. Untuk K1 nya sendiri ada 3 dan juga K2 nya ada 2. Selanjutnya adalah nilai sentroid tiap klaster, mana pada data anggota itu ada seperti tadi, ada K1 yang terdiri dari 1, 2, dan 5, lalu K2 nya terdiri dari 3 dan 4. Seperti tadi juga untuk menghitung sigmanya ini itu 3,4 ditambah 8,1 ditambah 12, hasilnya ini. Untuk sigma Y nya juga sama, 2,5 ditambah 5,5 ditambah 10 sama dengan 18. Untuk rata-ratanya juga sama, dihasilkan dari 3,4, 8,1 dan juga 12, hasilnya dari 7,83. Lalu untuk Y nya sendiri juga sama, didapatkan rata-rata dari 2,5, 5,5 dan juga 10. Untuk K2 nya juga sigma X nya didapat dari 16 ditambah 20 yaitu 36,
dan juga sigma Y nya juga sama, 12 ditambah 15 127. Rata-rata X nya itu 16 ditambah 20. Nah 36 dibagi 2 dengan 18. Lalu ini untuk rata-rata Y nya ini didapat dari 12 sama 15 sama dengan 13.500. Untuk nilai fungsi objektifnya juga sama seperti ini tadi cara menghitungnya, yang mana itu untuk data satunya juga itu K1 ini untuk fitur X yaitu 3,4 dikurangi rata-rata X yaitu 7,83 ditambah fitur X nya yaitu 2,5, Y nya 2,5 dikurangi rata-rata Y yaitu 6 pangkat 2 yaitu 62,94. Lalu nilai J nya adalah 154,72 yang didapat dari 62,94 ditambah 0,95 tambah 12,25 tambah 12,25 tambah 66,69 jadinya 154,72. Perubahan J sama dengan 154 dikurangi 72 sama dikurangi 154,72 sama dengan 0. Tidak ada data yang pindah klaster atau perubahan dari J lebih dari T, maka ilustrasi clustering dihentikan. Selanjutnya adalah nilai SSW. Untuk nilai SSW ini sendiri centroid ya. Ada klaster terdapat satu fitur XY centroid XY juga jarak ke centroid dan juga SSW. Klaster 1 dan 2 ada klaster 1 ada 1, 2 dan 5. Lalu untuk klaster 2 sudah ada data 3 dan 4. Fitur X dan Y nya sama seperti yang di atas tadi. Untuk centroidnya ini seperti ini rata-ratanya ini, jadi didapat dari rata-rata ini. Untuk centroid X nya 3,4, 8,1, 12 jadinya 7,83 dan juga centroid Y nya ini didapat dari 2,5, 5,5 dan juga 10 rata-ratanya. Dan untuk X yang duanya ini kedua 16, 20 ini didapat 18 dan juga 15, 12 didapatnya 13,5. Dan menghitung jarak ke centroidnya yaitu nilai fitur X dikurangi rata-rata X pangkat 2, rata-rata X ini pangkat 2 ditambah fitur Y dikurangi rata-rata Y pangkat 2, yang mana itu 3,4 dikurangi 7,83 ditambah 2,5 dikurangi 6 pangkat 2 dan juga dari 3,4 dikurangi 7,83 pangkat 2 hasilnya yaitu 5,64. Begitupun ini juga seterusnya. Untuk mencari datanya juga sama untuk 1, 2, 5, 3 dan 4. Untuk 3 dan 4 nya ini kita ambil contoh data ketiga itu 16 dikurangi 18 pangkat 2 ditambah 12 dikurangi 13,5 pangkat 2 jadi dapatnya 2,5. Kemudian di sini data ke-1 dapatnya 5,64, data 2 0,56, data ke-5 nya 5,77, data ketiganya 2,5 dan data keempatnya 2,5. Nilai SSW yaitu rata-rata jarak data ke centroid. Jadi 5,6 3,9 ini jarak rata-rata dari 5,64 ditambah 0,56 dan 5,77. Sesuai 2,5 ini didapat dari 2,5 dan 2,5. Nilai SSB ini ada klaster ke 1, 2 dan juga SSB 1, 2. Klaster ke 1, 2 nah ini 110, 21 nya 12,63, 12 nya 12,63 dan 2,2 nya 0. SSB centroid 1 dan centroid 2 sama dengan ini pangkat CX1 dikurangi CX2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurangi Y2 pangkat 2
yaitu nih sentroidnya 7,83 sentroid X1 dikurangi sentroid X2 yaitu 18 ditambah sentroid Y1 nya yaitu 6 dan juga sentroid Y2 nya yaitu 13,5. Hasilnya yaitu 12,63. Nilai R. Nah, nilai R ini ada klaster ke-1 R12, klaster ke-1 12 0,51 0,510 R max yaitu 0,51 R max nya didapat dari ini nilai tertinggi ada besar, lalu DPI nya 0,51. Nah, untuk ini nilai R nya itu R1,2 sama dengan SSW1 ditambah SSW2 dibagi SSB 1,2 SSB1 dan 2, lalu sama dengan SSW1 nya tadi 3,99, untuk SSW2 nya yaitu 2,5 dibagi SSB, hasil dari SSB1 dan 2 itu 12,63 sama dengan 0,51. Jadi DPI yang didapat adalah 0,51. Dari perhitungan klaster Cummins di atas ini semuanya tadi menunjukkan bahwa klaster 1 terdiri dari 3 data yaitu 1, 2, dan 5, dan klaster 2 terdiri dari 2 data yaitu 3 dan 4. Hasil clusteringnya seperti contoh di bawah ini. Data yang ikut di cluster dan juga ada data yang ikut di cluster 1 dan data yang ikut di cluster 2. Datanya seperti tadi. Setelah itu ada hierarki clustering. Petunjuknya itu menggunakan cara Euclidean 2 single linkage, yaitu mengganjil. Karena seandainya mengganjil maka menggunakan single linkage. Lalu yang ketiga itu sajikan dendrogram. Nah, di sini ada datanya semua X, Y, dan juga Z. Nah, yang pertama tabel matriks cara antar data 1. Nih, cara menghitungnya yaitu X2 dikurangi pangkat X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2 ditambah Z2 dikurangi Z1 pangkat 2. Didapatnya yaitu X2 nya itu ini 28, lalu untuk X1 nya 18 dikurangi 18 pangkat 2 ditambah Y2 nya itu 7,9 dikurangi Y1 nya itu 81 pangkat 2 ditambah Z2 nya itu 15 dikurangi Z1 nya 90 pangkat 2 sama dengan 75,69. Ini hasilnya 75,69. Nah, selanjutnya data kedua data 1, 3 nya itu juga sama, dapatnya 50,96. Nah, di sini ada nilai terkecil dari semua ini. Nilai yang di bawah 0 ini ada 1 dapat 50,96, ini 2 dapat 55,73, kolom 3 dapatnya 63,42, kolom 4 13,96, kolom 5 dapatnya 9,49, kolom 6 ada 17,26, kolom 7 ada 79,26, kolom 8 ada 19,10, dan kolom 9 ada 52,20. Di sini didapat nilai minimal yaitu 10,49 yang ada pada baris 5 dan kolom 6, yaitu ini 10,49 ada pada baris ke-6 dan kolom ke-5. Selanjutnya tabel matriks cara antar data 2. Nah, di sini untuk tadi 5,6-nya kita jadikan 1. Jadi sini ada 1 2 3 4 5,6 dan 7 8 9 10. Nah, karena saya menggunakan single linkage, maka untuk menentukan nilai pada baris 5,6 dan kolom 5,6 adalah dengan mengambil nilai minimal. Minimal dari kedua baris atau kolom. Ya, ini adalah rumusnya D X5, X6 ma X1 sama dengan minimal
D, X5 X1, DX6 X1, yaitu minimalnya ini 67,86, ini 67,86 untuk X5 nya, dan X6 nya ini 67,96 sama dengan nilai terkecilnya itu 67,86 ada pada ini 5. Didapat setelah itu pada tabel metrik secara antar data 2 didapat nilai minimal itu 13,96 yang ada pada baris 8 dan kolom 4. Ada baris 8 dan kolom 4, yaitu ini 13,96. Selanjutnya tabel matriks jarak antar data 3. Sama seperti tadi, ini dicari nilai terkecilnya, didapat nilai minimal yaitu 17,23 yang ada pada baris 5,6 dan kolom 4,8. 17,23 ini 17,23, 5,6 dan 4,8. Di sini untuk dua data tadi yaitu 4,8 dan 5,6 kita gabung menjadi satu. Tabel matriks secara antar data 4 didapat nilai minimal yaitu 18,97 yang ada pada baris 10, kolom 4,8 dan 5,6. Ini 18,97 dapat dari kolom 10 dan baris 10 dan kolom 4,8 dan 5,6. Selanjutnya 10 nya kita masukkan juga ke 4,8, 5,6, 10. Tabel matriks jarak antar data 5 didapat nilai minimal yaitu 25,73 ini yang ada pada baris 3 dan kolom 2. Ini 25,73 ada baris 3 dan juga kolom 2. Jadi 2 dan 3 ini nanti kita gabung menjadi satu sendiri. Nah, seperti ini tabel matriks jarak antar data 6, 1, 2,3, 4, 8, 5, 6, 10, 7 dan 9. Nah, didapat nilai minimal yaitu 50,96 yang ada pada baris 2,3 dan kolom 1. 50,96 ini 2,3 dan kolom 1. Tabel matriks jarak antar data 7, 4 data keempat 8, 5, 6, 10, 2, 3, 1, 7 dan 9. Didapat nilai minimal yaitu 52,20 yang ada pada baris 9, kolom 4, 8, 5, 6, 10 ini plus 0,69 di baris 9. Oh bukan sih, 52,20 baris 9 kolom 4, 8, 5, 6, 10. Selanjutnya tabel matriks jarak antar data 8. Datanya ada 4, 8, 5, 6, 10, 9, 2, 3, 1 dan 7. Didapat nilai minimal yaitu 54,43 yang ada pada baris 2, 3, 1 dan 5, 4, 6, 4, 8, 5, 6, 10, 9. Selanjutnya tabel matriks jarak antar data 9. Data kesatunya 4, 8, 5, 6, 10, 9, 2, 3, 1 dan 7. Setelah itu ada dendrogram yang mana kita masukkan dulu yang pertama yaitu 5. Nah, di sini tadi ada 5 dan 6. Kita masukkan di sini 5 dan 6, lalu 4, 8, 10, 9, 2, 3, 1 dan 7. Komposisinya sendiri itu ada pada ini tadi. Nah, ini seperti pada data 8. Ada 4, 8, 5, 6, 10 dan 9 masuk dalam klaster 1. Lalu 2, 3, 1 nya masuk dalam klaster 2 dan 7 masuk ke dalam klaster 3. Komposisi 3 klaster. Ini klaster 1 ada data 4, 5, 6, 8, 9, 10. Klaster 2 ada 1, 2, 3 dan klaster 3 ada
Ini data X, Y, Z nya sama seperti yang di atas ini ya, seperti ini. Selanjutnya yaitu ini tabel klaster 1. Yang klaster 1 terdiri dari ini tadi 6 data. Klaster 2 nya ada 3 data dan klaster 3 nya ada 1 data. Nah, nilai X, Y, Z nya sama seperti yang di atas tadi, makanya ini berdasarkan datanya ada berapa aja. Lalu ini sigma X yaitu hasil penjumlahan dari ini semua, sigma Y nya juga sama, penjumlahan dari ini semua, dan sigma Z nya juga sama. Rata-ratanya juga begitu, didapat dari rata-rata ini X ini semua. Rata-rata Y juga sama, Z nya juga sama. Dan untuk jarak ke centroidnya yaitu fitur X Y X dikurangi rata-rata X pangkat 2, lalu ditambah fitur Y dikurangi rata-rata Y pangkat 2, ditambah fitur Z dikurangi rata-rata Z pangkat 2 sama dengan 21,26. Begitupun seterusnya. Didapatnya ini data 4 dapatnya 21,26, data 5 dapatnya 22,34, data 6 dapatnya 15, data 8 dapatnya 8,51, data 9 dapatnya 48,18, 49,18, data 10 dapatnya 14,91, data 1 di klaster 2 dapatnya 42,15, data 2 dapatnya 33,64, dan data 3 dapatnya 9,36. Nah, di klaster 3 ini dapatnya 0. Nah, ini untuk klaster 3 nya ini ditulis saja. Untuk rata-rata X nya ini ditulis 51, ini dimasukin lagi semua. SSW ini adalah rata-rata jarak data ke centroidnya. Jadi 21,87 ini 21,87 ini adalah hasil rata-rata dari 21,26, 22,34, 15, 8,51, 49,18, dan 14,91. Lalu 28,38 ini didapat dari rata-rata 42,15, 33,64, dan juga 9,36. Nah, perhitungan SSB nya sendiri di sini yaitu SSB 1,2 pangkat X1 dikurangi rata-rata X1 dikurangi X2 ini rata-rata X2 pangkat 2 ditambah rata-rata Y1 dikurangi rata-rata Y2 pangkat 2 ditambah Z1 rata-rata Z1 dikurangi rata-rata Z2 pangkat 2 sama dengan X1 nya ini 33,16 dikurangi 24,33 pangkat 2, kalau ditambah rata-rata Y1 21,33, rata-rata Y2 nya 81,66 pangkat 2 ditambah Z1 nya ini rata-rata Z1 nya ini 74,16 dikurangi rata-rata Z2 nya ini 48,33 pangkat 2 sama dengan 66,22. Ini cluster SSB 123 itu 66,22, 83,19, 129,63. Selanjutnya yaitu perhitungan R. R1,2 ini sama dengan SSW 1 ditambah SSW 2 dibagi SSB 1 dan 2 sama dengan 21,87 di SSW ini 21,87 sama SSW 2 nya 28,38 ya. Dibagi 66,22 nya itu dari ini SSB nya sama dengan 0,75 ya, ini 0,75.
Cluster R123 RMAX DPI. Di data Rmax-nya yaitu 0,75, 0,75 dan juga 0,26. DPI-nya 0,59. Jadi DPI yang didapat adalah 0,59. Dari perhitungan di atas diambil 3 klaster untuk pengelompokan data, di mana pada klaster 1 terdiri dari 6 data yaitu 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Sedangkan klaster 2 terdiri dari 3 data yaitu data 1, 2, dan 3. Dan klaster 3 hanya terdiri dari 1 data saja yaitu data 7. Komposisi 3 klaster ini mendapatkan nilai DPI sebesar 0,59 yang mana dapat dikatakan jumlah klaster ini baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.